Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, eh, nama saya Muhammad Ma'ruf Rabani, biasa dipanggil Abani. Di sini saya sebagai guru mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan kelas 12. Nah, pada kesempatan yang baik ini, Bapak akan menjelaskan atau memaparkan begitu ya, mengelompokkan ruang lingkup dana kas kecil. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa tips begitu ya dari Bapak. Yang pertama, karena di masa pandemi ini kita harus lebih aktif gitu, atau ibaratnya menjemput bola gitu dalam mencari ilmu atau belajar. Contoh misalnya kalau ada guru mata pelajaran yang membagikan materi walaupun kelasnya belum dimulai, itu kalian bisa langsung pelajari dulu, kalian baca-baca, kalian coba dalami materi tersebut, kalian coba cari info-info. Oh, kalau pengertian ini kira-kira ada nggak sih kalau dari yang sumber yang lain gitu. Nanti kalian bisa perdalam materi tersebut. Jadi ketika mata pelajaran tersebut dimulai, kalian bisa lebih siap. Dan selanjutnya tips dari Bapak, ketika kalian belajar atau memperoleh sesuatu hal yang baru, ilmu yang baru, sebisa mungkin istilahnya seperti kalian membawa gelas yang kosong gitu. Nah, jadi ilmu-ilmu yang kalian punya itu kalian ibaratnya lupain dulu aja, kalian lupakan dulu aja. Nah, Bapak juga tahu kalian sebelumnya sudah pernah belajar otomatisasi tata kelola keuangan kelas 11. Nah, ilmu-ilmu yang kalian telah pelajari sebelumnya, kalian ingat-ingat kembali juga, siapa tahu saling berhubungan. Tapi ketika kalian sudah tahu definisi suatu ilmu tersebut, kalian jangan menolak kalau ilmu tersebut udah kalian pelajari. Contoh misalnya, ini mah udah pernah belajar saya, ngapain didengerin? Nah, jangan seperti itu. Barangkali ilmu yang kalian pernah dengarkan gitu bisa berbeda gitu definisinya, sehingga kalian bisa mendapatkan referensi yang baru seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang mengelompokkan ruang lingkup dana kas kecil. Oke, kita mulai ya. Nah, untuk sumber pembelajaran sendiri, Bapak mendapatkan dari internet, lalu Wikipedia, dan beberapa website, serta kita akan membandingkannya juga dengan buku ini. Ini buku Otomatisasi Tata Kelola Keuangan Program Keahlian Manajemen Perkantoran kelas 12. Ini karyanya Anis Muftias gitu ya. Nih, bisa kalian lihat ya. Seperti ini bukunya. Nah, oke, kita langsung mulai aja. Oke, nah untuk ruang lingkup kas kecil, kompetensi dasar yang kalian akan dapatkan ialah memahami ruang lingkup dana kas kecil. Lalu selanjutnya, mengelompokkan ruang lingkup dana kas kecil. Dan tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan kas dalam perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk kas dalam perusahaan. Lalu menjelaskan dana kas kecil, dan yang terakhir atau yang keempat, mengidentifikasi ruang lingkup dana kas kecil. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada peta konsep ruang lingkup kas kecil
dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ialah kas dalam perusahaan, yang kedua adalah kas kecil. Nah, kata kunci di sini yang harus kalian perlu ingat dan perlu kalian perdalam ialah kas kecil, manajemen kas kecil, dan pemegang kas kecil. Seperti itu. Nah, kita pendahuluan dulu. Nah, kas kecil merupakan aset lancar yang terdiri atas uang kartal dan uang giral yang dibuat dengan tujuan untuk keperluan instansi atau perusahaan. Di buku juga disebutkan, kas kecil merupakan alat pembayaran yang sah. Pembuatan kas kecil dalam perusahaan sangat berguna untuk membiayai aktivitas perusahaan yang tidak memerlukan biaya yang besar. Nah, lalu apa itu kas kecil dan apa saja ruang lingkup kas kecil dalam perusahaan itu? Nah, untuk mengetahuinya, pahami uraian-uraian yang nanti akan saya jelaskan. Oke, nah sebelum saya jelaskan lebih lanjut detailnya, jadi untuk yang pertama kalian akan mempelajari pengertian kas, yang kedua fungsi kas, yang ketiga sifat-sifat kas, yang keempat jenis-jenis kas, lalu yang kelima pembagian kas dalam perusahaan, dan yang terakhir manajemen kas. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke dalam pengertian kas. Pengertian kas adalah harta kekayaan perusahaan yang sifatnya sangat liquid dan berjangka pendek yang dapat dipergunakan dengan bebas untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, di sini juga dijelaskan di dalam buku, berdasarkan hal tersebut, alat pembayaran yang dapat digunakan sebagai kas memiliki dua syarat, yaitu tersedia dan bebas. Tersedia artinya bahwa kas digunakan sebagai pembiayaan kegiatan sehari-hari perusahaan. Nah, bebas di sini artinya dapat diterima umum sebagai alat pembayaran yang sah sesuai dengan jumlah nominalnya. Oke. Nah, di dalam Kamus Bahasa Indonesia sendiri, pengertian kas itu bisa berarti tempat menyimpan uang atau tempat membayar dan menerima uang. Kas dapat diartikan pula sebagai tempat keluar masuknya uang. Dengan demikian, kas digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kas dalam perusahaan merupakan aset yang paling lancar. Hampir setiap transaksi pada suatu perusahaan mempengaruhi posisi kas. Kas dalam perusahaan harus selalu ada, namun kas juga dapat menjadi aset yang tidak produktif apabila terjadi kas menganggur, atau bahasa Inggrisnya istilahnya di sini idle cash. Oleh karena itu, jumlah uang kas harus tetap dikendalikan agar pembayaran yang sifatnya segera tidak mengalami kendala. Oke, kita next. Nah, kita masuk ke dalam fungsi kas. Oke. Kas sendiri sangat berperan penting dalam setiap kegiatan manusia, baik individu maupun organisasi. Oleh karena itu, kas dapat dikatakan memiliki fungsi. Fungsi kas dalam perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, kas berfungsi sebagai alat pembayaran baik dalam jumlah kecil maupun besar. Oke. Yang kedua, kas berfungsi sebagai alat terima dalam bentuk setoran oleh bank sesuai dengan jumlah nominalnya. Dan yang ketiga, kas berfungsi sebagai alat investasi bagi perusahaan seperti membeli aktiva tetap. Nah, kalau di dalam buku seperti itu. Kalau di dalam slide, yang pertama itu sebagai alat tukar atau alat bayar dalam jumlah besar atau kecil. Nah, yang kedua, alat yang diterima sebagai setoran oleh bank sebesar nilai nominalnya. Dan yang ketiga, kas juga digunakan untuk investasi baru dalam aktiva tetap. Nah, jadi dari ketiga fungsi yang dari buku atau yang dari slide bisa kalian bandingkan ya. Kira-kira ini hampir sama, mirip-mirip, atau ternyata fungsinya ada lagi fungsi yang berbeda gitu. Ternyata nggak cuma 3 seperti itu. Nanti kalian juga bisa komen kira-kira ada lagi nggak sih fungsinya fungsi kas yang lain itu. Oke. Yang ketiga,
yaitu sifat-sifat kas. Oke. Nah, sifat-sifat kas. Yang pertama, kas itu selalu terlibat dalam hampir semua transaksi perusahaan. Oke. Kalau di buku dijelaskan, kas merupakan aset perusahaan yang siap digunakan kapan saja, baik untuk keperluan transaksi, ditukarkan dengan aset lain, maupun pengeluaran lainnya. Yang kedua adalah kas merupakan harta yang siap dan mudah untuk digunakan dalam transaksi dan ditukarkan dengan harta lain, mudah dipindahkan dan seragam tanpa tanda kepemilikan. Oke. Dan kalau di buku, sifat-sifat kas yang lain ialah dalam perusahaan digunakan pada hampir di semua transaksi perusahaan. Oke. Dan yang ketiga, jumlah uang kas yang dimiliki oleh perusahaan harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak terlalu banyak dan tidak kurang. Mungkin balance begitu ya. Dan jumlah uang kas yang terlalu banyak bagi perusahaan tidak efisien karena penyimpanan uang membutuhkan biaya dan nilai uang yang selalu menurun. Sedangkan jumlah yang kurang bagi perusahaan juga merugikan karena perusahaan tidak dapat segera memanfaatkan kesempatan yang ada. Nah, dan kalau di buku kurang lebih penjelasannya juga kurang lebih sama seperti itu. Oke, lalu kita masuk ke dalam jenis-jenis kas. Oke, yang pertama ialah uang kuartal. Nah, di sini ada pengertiannya, tapi kalau kalian penasaran uang kuartal itu maksudnya apa sih gitu. Nah, kalian nanti bisa searching sendiri di internet atau di Google, kalian bisa ketikkan uang kuartal. Nah, nanti kalian bisa lihat gambarnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat pengertiannya di sini ialah uang kuartal itu uang yang diterbitkan oleh bank sentral dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan transaksi jual beli sehari-hari. Ada juga yang mendefinisikan uang kuartal sebagai jenis uang yang berbentuk kertas maupun logam yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang dan berfungsi sebagai pembayaran yang sah. Nah, berarti uang kuartal itu seperti yang kita lihat sehari-hari ya, seperti uang yang kita pakai untuk bayar makan atau minum atau bayar ojek seperti itu. Nah, lalu yang kedua atau B, ada uang giral. Uang giral ini ialah uang yang disimpan pada bank atau rekening koran bank yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan perantara seperti cek, bilet giro, ataupun perintah bayar tertentu. Uang giral sendiri umumnya diterbitkan oleh bank sehingga ada syarat untuk memilikinya dan tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi secara bebas. Seperti itu. Dan di buku sendiri kurang lebih pengertiannya sama ya. Oke, dan di sini juga ada beberapa penjelasan yang lebih rinci seperti itu. Nanti bisa kalian tanyakan kalau kalian tidak mengerti, kalian juga bisa cari sendiri kalau kalian penasaran. Oke, yang selanjutnya ada yang namanya cek. Oke, yang ketiga atau yang huruf C di sini, cek atau cekwi adalah surat atau warkat dalam kurung dokumen yang berisi perintah tidak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya. Nah, yang keempat atau D, bank overdraft. Nah, di sini dikatakan cerukan. Saya juga baru belum familiar di telinga saya apa itu cerukan gitu. Ternyata cerukan atau yang juga biasa disebut dengan overdraft. Nah, jadi cerukan itu overdraft. Nanti juga kita bisa cari ya, kalau kalian penasaran kita bisa lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, online juga ada. Kita lihat cerukan itu pengertiannya yang lebih rinci itu apa. Nah, di sini overdraft adalah perpanjangan kredit dari bank yang diberikan ketika saldo dalam rekening mencapai 0. Nah, cerukan atau overdraft sendiri memungkinkan pemegang akun untuk terus menarik uang bahkan ketika akun tidak memiliki dana
di dalamnya atau memiliki dana yang tidak mencukupi untuk menutupi jumlah penarikan. Seperti itu ya, bank overdraft. Lalu yang E atau yang terakhir adalah wesel pos. Nah, wesel pos di sini dikatakan remittance atau yang dikenal dengan wesel pos adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang yang memberikan solusi terhadap kecepatan, ketepatan, dan keamanan kiriman uang baik untuk domestik atau nasional maupun luar negeri atau internasional. Seperti itu ya. Nah, jika kalian merasa penjelasan di sini belum lengkap, kalian bisa komen di bawah, atau kalian nanti bisa komen di Google Classroom, atau bisa juga di grup WhatsApp seperti itu. Nanti kita akan diskusi juga via Zoom, akan biar lebih interaktif seperti itu. Baik. Nah, yang kelima yaitu pembagian kas dalam perusahaan. Nah, di dalam perusahaan sendiri pada umumnya kas dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah kas kecil atau petty cash. Kas kecil sendiri adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Oke, kalau di sini di buku kas kecil atau petty cash merupakan uang kas yang berada dalam berangkas perusahaan dan digunakan untuk membayar pengeluaran atau biaya-biaya yang sifatnya kecil. Contohnya pembelian perlengkapan kantor, biaya perjalanan, biaya telegram, konsumsi untuk menjamu tamu pimpinan, dan sebagainya. Berarti kurang lebih sama ya. Bedanya di sini hanya memberikan contohnya begitu. Dan yang kedua ialah cash in bank atau kas di bank. Nah, di slide dikatakan kas besar sering diistilahkan dengan cash in bank, yang mana ini merupakan dana yang disediakan untuk pengeluaran non-rutin perusahaan dengan nominal yang relatif lebih besar. Nah, di buku ini juga dikatakan cash in bank merupakan uang kas perusahaan yang disimpan di bank. Biasanya uang kas tersebut disimpan dalam bentuk giro sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan yang sifatnya besar. Nah, di sini juga ada tambahan. Kedua macam kas ini memiliki sistem kas kecil menggunakan metode impres dan fluktuasi. Nah, nanti kita akan perdalami dua metode tersebut ya. Sedangkan kas di bank menggunakan prosedur rekonsiliasi bank secara periodik antara pihak bank dengan pihak perusahaan. Oke, kita next. Oke, mudah-mudahan waktunya cukup ya, karena recording ini dibuat sekitar jam 5. Sekarang sudah jam setengah 6. Oke, kita lanjut. Semoga waktunya cukup. Oke, lalu yang keenam ada manajemen kas. Nah, manajemen kas sendiri itu di sini dikatakan perusahaan membutuhkan kas untuk membiayai kegiatan perusahaan agar kas dalam perusahaan tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Maka diperlukan manajemen kas yang benar. Nah, tujuan manajemen kas yaitu sebagai berikut. Oke, nah jadi ini tujuan manajemen kas ya. Yang pertama ialah menjaga likuiditas. Artinya manajemen perusahaan harus dapat menjaga agar perusahaan selalu memiliki kemampuan membayar dan membiayai kegiatan operasionalnya. Lalu, tujuan manajemen kas juga sebagai penghasilan, bahwa setiap pembiayaan perusahaan harus diarahkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Jadi wajar seperti itu ya. Yang namanya kita memiliki atau bekerja di sebuah perusahaan, dia pasti ingin untung sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil-kecilnya, seperti itu. Sudah lumrah. Oke. Nah, alhamdulillah materi untuk sesi pertama sudah selesai. Jadi kita akan break dulu. Nanti kita akan lanjutkan materinya di sesi yang kedua. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan kalau masih ada yang bingung jangan khawatir.
banyak platform atau media-media yang bisa kita gunakan. Seperti tadi ada, kalian bisa komentar di bawah, bisa juga kalian nanti komen di Google Classroom, bisa juga kita nanti Zoom, kita diskusi secara interaktif, tanya jawab seperti itu, bisa juga lewat WhatsApp group seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.